Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Utami Dewi dari kelas 11 Farmasi B. Ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian muamalah. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat. Pengertian muamalah dalam syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufalah, yaitu saling berbuat. Ada beberapa jenis-jenis muamalah. Yang pertama adalah syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan lainnya. Adapun rukun syirah diantaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang kedua adalah jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada murabah. Murabah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari keuntungan margin, keuntungan atau harga pokok pembelian. Yang keempat adalah sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut dengan ijarah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syarat ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak sudah berakal sehat dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui oleh jasa penyewa. Yang terakhir adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah penyerahan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada penjamin. Lalu ada tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia hingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja pengertian singkat tentang muamalah dari saya. Nanti saya akan menjelaskan dan mempraktikkan apa yang saya praktikkan untuk tugas Pak ini. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Ini ada bahan-bahannya. Pertama ada susu full cream. Yang kedua ada makaroni. Yang ketiga ada bulben. Bulbennya merek apa aja. Terus langkah pertama, tuangkan air dalam panci. Ya, pancinya air bersih ya. Terus masukkan makaroni secukupnya aja. Jangan terlalu banyak karena takutnya mubazir. Terus tuang secukupnya aja. Ya udah, jangan banyak. Nah udah, setelah itu dikartin lagi biar nggak dimarahin sama yang punya makaroninya. Terus ya dikasih tahu dulu, ya udah. Nah lalu nyalakan kompor. Nah lalu gasnya habis kah? Oh enggak habis ternyata. Langsung kita taruh aja makaroninya di atas kompor. Oke, kita taruh di atas kompor aja. Masih tunggu dulu sampai ini susunya ditaruh sampai 200 mg. Terus di sini karena ada zat tambahan, ada jagung nggak kepake, makin taruh. Terus ini tuh udah, sebenarnya ini salah ya tapi nggak apa-apa. Ini tuh udah dipasukin margarin sama susunya. Terus langsung dipasukin si ininya tuh makaroni sama si ininya ya, sama si jagungnya tadi udah diparut-parutin ya.
Terus diaduk-aduk terus sampai mendidih gitu. Sampai benar-benar airnya itu tuh surut gitu. Ini kan masih banyak airnya. Terus diaduk-aduk terus aja terus. Ya, nah ini kan udah blebek-blebek nih. Udah mulai agak matang dikit, nggak matang dikit maksudnya udah lumayan mensurut gitu airnya. Kita tunggu aja sampai dia benar-benar airnya tinggal sedikit. Kalau udah tinggal sedikit baru kita angkat deh. Ini kita angkat, belum mendidih, sabar ya. Tunggu aja dulu sampai benar-benar mendidih ya, benar-benar mendidih dan air itu benar-benar surut gitu. Ya, ini namanya tutorial nggak jelas ya. Ini tuh makaroni cheese, sebenarnya nggak pakai cheese sih sebenarnya, nggak pakai susu doang. Nah ini udah jadi nih, iya udah jadi, tinggal kita taruh di tempatnya aja, tempat buat jualannya. Ya kita taruh tempat jualannya, terus kita taruh dulu. Pokoknya tuh nanti bakal kental banget nih, enak pokoknya. Misal dia kalau nggak nyobain, iya taruh dulu ya. Terus berisik banget ya, taruh. Anak siapa itu? Dah kita taruh aja terus di situ, kita rapihin. Nah jangan lupa kalau habis masak langsung dicuci. Iya. Nah ini kalau lama ya udah sabar. Ya. Nah, enak banget ini mah. Udah jadi deh. Di awal video saya menjelaskan tentang sebagian muamalah ternyata tuh bukan hanya sekedar menjual beli barang aja, tapi ada banyak kayak sewa menyewa barang, sewa menyewa jasa, dan banyak yang seperti utang piutang gitu. Jadi pada bab ini tugasnya adalah untuk jual beli barang. Jadi saya akan menjelaskan lagi secara detail tentang jual beli barang yang ada di muamalah. Pengertian jual beli barang dalam bahasa Arab sering disebut al-bayu, al-tijarah. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul dengan tata cara syariat Islam tertentu. Dasar hukum jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual itu apapun, tidak tanpa ada efek hukum apapun. Jadi boleh melakukan ijab kabul tanpa ada hukuman apapun gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma', berarti kesepakatan para ulama. Salah satu syekh juga mengatakan bahwa muslimin telah sepakat dibolehkan jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar. Rukun jual beli itu ada dalam ulama, mayoritas ulama itu bilang rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua barang dan diperjualbelikan, ketiga alat nilai tukar pengganti, dan keempat ucap serah terima antara penjual dan pembeli. Syarat jual beli, yang pertama syarat jual dan pembeli. Yang pertama, jual beli dianggap sah apabila jual beli dan pembeli memenuhi syarat. Yang pertama, kedua belah pihak harus balik. Maka maksudnya baik penjual dan pembeli sudah berakal, maksudnya sudah balik gitu. Yang kedua adalah berakal, penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang tidak bisa mengetahui hitungan tidak sah untuk melakukan akad jual beli. Terus syarat barang yang kedua itu ada syarat barang jual beli. Adapun syaratnya barang harus ada saat transaksi itu pun. Jadi barangnya ada,
saat kita transaksi. Yang kedua, barang yang dijual perbelikan berupa harta yang bermanfaat. Jadi barang yang dijual beli, entah barang, entah makanan, harus bisa bermanfaat bagi kita yang pembelinya gitu. Yang ketiga, barang itu jual yang ketiga itu barang yang dijual dapat dikuasai oleh tidak sahnya jual beli itu. Terus yang ketiga itu ada alat tukar menukar barang. Alat tukar menukar barang haruslah alat yang bernilai yang diakui secara umum penggunanya. Menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 yang disebutin. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak, tidak membebani salah satu ke pihak itu. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual. Yang ketiga itu, apabila si jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang tetapi berupa barang. Jadi kalau misalkan si jual belinya dilakukan secara barter, jadi pakai barang gitu. Terus yang keempat nih ada ijab kabul. Ijab kabul dilakukan oleh pihak penjual dan kabul dilakukan oleh pihak pembeli. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat berbentuk tulisan, nota, kwitansi, dan lain-lainnya. Macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli yang sah. Jual beli yang sah itu yang dilakukan secara memenuhi rukun syarat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam ilmu fikih Islam. Jual beli terlarang. Jual beli terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Bentuk jual beli yang terlarang itu adalah jual beli sistem ijon. Ijon itu adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya. Jual beli barang haram, yang itu seperti minuman keras, kamar, dan bangkai, darah, dan atau daging babi. Jual sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadar dan tidak dapat diterima wujudnya. Terus jual beli anak binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya, itu nggak boleh. Yang terakhir itu adalah beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya itu barang yang belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu datang. Nah, itu aja yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini materinya adalah jual beli, jadi saya menjelasin tentang sedikit aja tentang jual beli. Tadi kan di awal video juga dijelasin dan terus juga ada tutorial masaknya. Terus nanti di akhir video bakal ada cara jual beli yang sah karena di situ udah lengkap banget. Pokoknya dari awal si penjualnya ini tuh netapin harganya segini tapi pembelinya nggak mau. Tapi akhirnya pembelinya tuh merayu-merayu si penjualnya agar penjualnya bisa menaruh harga yang si pembeli butuhkan dan akhirnya dapat si pembelinya gitu. Assalamualaikum. Beli makaroninya kak 20.000 aja. Makaroninya berapa kak? 20.000. Bisa nggak dikurangin aja, soalnya aku mau beli banyak. Nggak bisa kak, emang kakak mau beli berapa? Aku mau beli 2, boleh nggak? Satunya tuh 15.000 aja, kan aku ngambil 2. Hitung-hitung jadi pelanggan baru. Gimana ya kak, aku juga baru buka, baru rapi-rapi gitu. 20.000 deh gitu ya, 20.000 satunya. Ya nggak bisa ya kak, 15 deh, 2 ya, kan aku beli 2 jadinya 30.000 ya. Nggak bisa kak, soalnya 15.000 tuh belum bisa balik modal. Betul-betul pelanggan kan, nanti kan kalau aku ada acara apa-apa bisa beli makaroni kakak. Boleh ya, satunya 15.000 karena aku beli 2. Gitu deh kak, 30.000 2 ya. Tapi kakak janji kalau misalkan ada acara kakak kesini aja lagi, terus kakak bisa ajakin teman-teman kakak buat belanja di tempat saya ya. Ya kak, makasih ya. Janji kok bakal kalau ada acara apa bakal ke tempat kakak. Ini uangnya.
Oh iya, bangnya pas ya kak. Ini makaroninya. Dua buat kakak. Oh, kasih ya kak. Kayaknya enak banget nih kak. Makasih ya kak.